واهدنا دانا واهدنا دانا ودنا دانا ودنا Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran As-Surah Al-Isra 17 ayat yang pertama. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkalimpahan rahmat, karunia, titipan yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan umur panjang. Allah masih titipkan kepada kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh dan semua nikmat karunia titipan Allah yang dititipkan kepada kita, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya di atas jalan yang Allah ridho, agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang pertama. Sering dibaca, bahkan kita ada yang hafal, ada yang kita mengetahui maknanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, memang itu yang diinginkan. Bahkan lebih diinginkan bagaimana tahu kita dengan ayat-ayat Al-Quran, pandai kita menerjemahkan ke dalam bahasa kita yang untuk mudah kita pahami, dan tahu maksud dan tujuan dari firman Allah tersebut, serta orientasinya adalah mengamalkan dari ayat-ayat, petunjuk-petunjuk, firman-firman yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita berada di bulan Rajab. InsyaAllah kita akan mengadakan peringatan hadirin, peringatan, bukan merayakan, karena tidak boleh dirayakan. Isra Mi'raj tidak boleh dirayakan, Nuzul Quran tidak boleh dirayakan, Maulid Nabi tidak boleh dirayakan, karena hari raya hanya dua dalam Islam. Rasul menyatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, qad abdalakum. Ada qad di situ. Qad itu artinya taukid, li taukid, untuk penguat. Sungguh Allah telah membadal. Membadal itu artinya mengganti hari raya yang lain, Idul Fitra wa Idul Adha. Jadi umat Islam hanya kenal hari raya itu dua, Idul Fitri, Idul Adha. Lain daripada itu tidak ada hari raya. Kalau peringatan boleh,
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tak lagi kita akan mengadakan peringatannya tentang peristiwa yang agung yang Allah abadikan di dalam Al-Quran di bulan Rajab, yaitunya Isra wal Mi'raj. Hadirin, ada dua, Isra, Mi'raj. Isra, Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan horizontal, mendatar, masih di alam dunia, alam fisika namanya itu, masih di alam bumi. Ini menggambarkan isyarat yang terkandung di dalamnya. Kita sebagai manusia wajib berbuat baik sesama manusia dan lingkungan. Yang kedua, yaitunya ada vertikal, naik itu ke atas. Itu adalah hubungan dengan Allah. Rancak bana hubungan kita dengan Allah. Kalau sesama manusia tidak baik, tidak, Allah tidak suka itu. Elok bana wa sama manusia, nyo santun, rancak parangainyo, nyo tidak banyak ulah do, di kantor di masa jo, tapi tidak baik dengan Allah, tidak betul juga. Kedua-duanya wajib sebagai hamba, sebagai manusia. Jadi oleh sebab itu, kedua hubungan tersebut tidak boleh putus, tidak boleh lengah, tidak boleh lupa, dan tidak boleh diabaikan. Kadang solat tidak ada payah putih, aku kata tiba di masjid, bagus, banyak ibadahnya, puasa Senin Khamis, tidak tanggung hebatnya dah, tapi tetangga tidak beres. Angin-angin tetangga adanya, uriang-uriangan orang deh, mulutnya kasar, tajam, tidak benar itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Allah menyampaikan perbaiki kedua hubungan tersebut. Duribat alaihi mudillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Dia akan ditimpa kemudaratan, akan kehinaan di masa sajonya barado kalau dia putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan manusia. Boleh kalau awak tinggal di komplek, kalau sakit awak, sia yang tahu dulu tetangga. Orang kampung dah, dia tahu dulu barunya tahu. Kadang laun siang lo tunjuk di manakan handphone bagai, ndaknya nyongke-angke, karena nyongke sawah kaladang. Lah sanjo baru nyongke. Kenapa? Maka hubungan tetangga sangat penting sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah abadikan di dalam Al-Quran peristiwa-peristiwa tersebut sangat menentukan kualitas iman seseorang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah awali subhanalladzi, maha suci Allah. Jadi peristiwa tersebut adalah peristiwa agung, peristiwa yang suci, yang luar biasa, bukan biasa-biasa. Peristiwa yang luar biasa, tidak bisa dicerna oleh akal, tetapi iman makanannya. Kalau masih alam dunia masih mendingan lah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lebih kurang sebulan perjalanan unta, itu masih alam dunia. Kalau naik langit 1, 2, 3 sampai 7, sampai Sidratil Muntaha, sampai Mustawa, sampai Raf-Raf, sampai Aras, sampai naik lagi, itu bukan makanan akal, itu iman. Makanya Allah kasih hidayah manusia itu ampe. Ada naluri, insting, ada panca indera, ada akal, joaka. Yang keempat, ada agama. Kalau tidak tamakan joaka, jangan diakal-akalin, jangan dipaksakan akal kita, bisa stres, gila. Makanya banyak manusia yang gila, dia tidak mengaku Tuhan, tidak mengaku dia ada Tuhan, tidak percaya dia azab kubur, tidak percaya dia dengan qada dan qadar hari kiamat. Kenapa? Dia hanya sebatas akal, lari ke iman. Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa, makanan iman. Dilaksanakan
dengan perjalanan yang begitu jauh, berat, tantangan banyak, lailan, karena ada laila itu, malam, karena malam itu adalah perjalanan yang berat, tantangan juga banyak, resiko tinggi. Kalau siang hari itu lasu rasanya itu biasa itu. Tapi kalau malam itu berat, perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang begitu singkat. Itu bukan makanan akal, itu iman. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Abu Bakar, aku Isra wal Mi'raj dengan izin Allah. Bagaimana pendapat? Sadaqta ya Rasul. Laya dojo yang keluar di mulut Nabi, sadaqta ya Rasul. Engkau benar ya Rasul. Tidak ada yang indah jelah itu. Jadi itu makanan iman. Tidak bisa dengan akal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa banyak manusia yang tidak sholat? Dia sholat, ya maling ia juga. Dia sholat, dusta, curi, maksiat ia juga, fahsya wal munkar ia juga. Kenapa? Karena keimanan. Keimanan itu adalah tauhid. Tauhid itu adalah makanannya iman. Makannya itu adalah hal-hal yang sifatnya jauh, bukan hanya yang ada di hadapan mata. Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu, mari kuatkan iman kita. Tantangan-tantangan demi tantangan yang kita hadapi, anak-anak awak, generasi-generasi awak sangat berat dan luar biasa. Apalagi sekarang dunia internet semuanya ada. Mulai daripada A sampai Z ada semuanya. Makanya harus kuat filter, jangan ditelan mentah-mentah. Saring. Makanya benar Rasulullah itu sebelum hijrah itu kan digembleng dulu, dihebatkan dulu tauhid keimanan. 13 tahun baru baik. Jadi anak awak juga kayak gitu. Kuatkan imannya dulu diri awak. Baguskan pondasinya. Rancaan dulu. Lakue dari TK, SD, SMP, SMA, ke kuliah, kama kuliah silakan. InsyaAllah dia istiqomah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah ini panjang lebarnya akan diuraikan dalam peringatan Isra wal Mi'raj. Kenapa begitu pentingnya Isra wal Mi'raj ini? Yang pertama sekali adalah bahwa keagungan ibadah solat tersebut terjadi di saat itu. Sebelumnya juga sudah ada solat, tapi solat sunnah jadinya. Ibadah solat, seluruh ibadah perintah yang datang kepada Rasul melalui wahyu. Tetapi solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap kepada Allah. Makanya berat hadirin kalau yang meninggalkan solat itu barik, risikonya itu barik, bukan sia-sia itu. Rasul jo anak kandung seorang menyampaikan kayak gitu. Fatimah solat, saya Rasulullah bapakmu tidak bisa menolong besok di akhirat kalau engkau tidak solat sayang. Rasul jo anak kandung seorang. Nah, kalau sayang awak jo diri, jo keluarga, jo anak awak dari dini, dari kecil, ajak dia solat, bawa dia solat. Bahkan dalam agama boleh fadribu, dipukul, dilacui, tidak perlu ham tu di situ doh. Anak-anak awak nak mendidik. Makanya fungsikan 3 rumah. Kalau ingin terjadi, kalau ingin yang namanya tawuran itu, LGBT itu dikurangi atau dihilangkan, fungsikan 3 rumah. Rumah tangga maksimalkan. Ayah jomandih berperan. Kemudian rumah ibadah, bawa anak ke rumah saji jeung musola, ajari dia ibadah, baik mahdoh ataupun gairu mahdoh. Rumah sekolah, kalau nanti goku dimaksimalkan, insyaallah tidak akan ada tawuran itu. Karena rata-rata tawuran itu kan jam 1, jam 2, jam 3 menjelang subuh. Jadi hati-hati kita. Maka kita gembleng anak awak. Kalau tidak, kita akan bermasalah di hadapan Allah. Keluargamu,
anakmu. Karena anak itu adalah titipan Allah, itu adalah amanah. Idza datil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah disia-siakan, tunggu kehancuran pasti datang. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari mulai dari diri awak, keluarga awak, dari diri dulu. Tidak usah berharap banyak pada orang lain. Lingkaran kecil dulu, diri, rumah tangga, benahi diri awak, benahi keluarga awak. InsyaAllah itulah nanti yang akan keluar terjun ke masyarakat. Kalau dalam rumah tangga lah baik, lah bagus agamanya, InsyaAllah keluar dia akan baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari momen peringatan Isra wal Mi'raj ini kita jadikan sebagai, kita ambil nilai-nilai, kita ambil hikmah, dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada artinya peringatan-peringatan itu setiap tahun kalau tidak untuk diamalkan, hanya seremonial saja. Tetapi bagaimana kita jadikan sebagai sarana untuk perubahan, kepada yang lebih baik. Karena hidup kita ini hadirin singkat, sangat singkat sekali. Paling kuat ya 100-150 lah manusia. Tidak ada, jarang. Itu sudah tidak berbentuk manusia normal lagi. Setelah itu habis. Apa persiapan kita jangka panjang? Makanya Allah sampaikan, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapan hari esokmu. Hari esok dalam tafsir itu masa depan akhirat. Karena semua kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita istiqomah di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad hadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'atnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya, kata Allah, seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka aku akan turunkan barakah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kadzabu, bukan tetapi kebanyakan manusia itu, kata Allah, kizib, mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, fa'atnahum bima kanu yakdzibun. Maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 7:96. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin, Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin, Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ij'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan wa umurhum tawilan wa rizquhum wasi'an wa uquluhum daqiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qawmana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu alaihi wasallam.